Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang macam-macam wujud benda, sifat-sifat, dan perubahan-perubahan benda. Mari kita kenalan dulu, siapa aja sih anggota kelompok 6? Anggota kelompok 6 itu ada Anggun Rahmatirta Kusuma dengan NPM terakhir 026, Eva Putri Mayasari dengan NPM terakhir 065, Noval Ali Ahmad dengan NPM terakhir 082, Rika Wulandari Nulsani dengan NPM 172, Rosita Dewi dengan NPM 026, dan Septania Siva Melani dengan NPM 133. Pengertian perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat adalah perubahan termodinamika dari satu fase benda ke keadaan wujud zat yang lain. Zat ini bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Peristiwa wujud zat terjadi ketika titik tertentu tercapai oleh asam atau senyawa zat tersebut yang biasanya dikuantitaskan dalam angka suhu. Semisal air untuk menjadi padat harus mencapai titik bekunya dan air menjadi gas harus mencapai titik didihnya. Perubahan wujud zat yaitu perubahan termodinamika dari satu fase benda ke keadaan wujud zat yang lain. Wujud zat sendiri merupakan bentuk-bentuk berbeda yang didapatkan dari berbagai fase materi berlainan. Sejarahnya, pembedaan ini didasari oleh perbedaan kuantitas dalam jumlah besar dengan keadaan padatan zat mempertahankan bentuk dan volume. Dalam keadaan cair, zat mempertahankan volume tetapi menyesuaikan dengan bentuk wadah tersebut. Dan sedangkan gas mengembang untuk menempati volume apapun yang tersedia. Selain itu, wujud zat juga dapat didefinisikan menggunakan konsep transisi fase. Sebuah transisi fase menandakan perubahan struktur dan dapat dikenali dari perubahan drastis dari sifat-sifatnya. Perbedaan wujud zat yang berbeda adalah tiap keadaan termodinamika yang dibedakan dari keadaan lain dengan sebuah transisi fase. Air dapat dikatakan memiliki beberapa wujud padat yang berbeda. Di alam ini terdapat 3 wujud benda yaitu padat, cair, dan gas. Masing-masing benda mempunyai sifat yang berbeda-beda. Sifat ketiga wujud benda tersebut adalah cair, padat, dan gas. Sifat benda padat, cair, dan gas. 1. Sifat benda cair. Benda cair memiliki ukuran yang tetap. Contohnya air, minyak goreng, spiritus, dan sebagainya. Sifat benda cair adalah sebagai berikut. A. Benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. B. Benda cair menekan ke segala arah. C. Bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. D. Bentuknya tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Dan yang E. Benda cair meresap melalui celah-celah kecil. 2. Sifat benda padat. Benda padat mempunyai bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kayu, buku, papan tulis, penghapus, es batu, dan sebagainya. Sifat yang dipunyai benda padat yaitu A. Bentuknya tetap. B. Mencair jika dipanaskan pada suhu tertentu. Dan yang terakhir yaitu sifat benda gas. Benda gas memiliki bentuk yang berubah-ubah dan tidak bisa diperhatikan secara kasat mata. Akan tetapi bisa dirasakan keberadaannya. Contohnya yaitu udara. Sifat benda gas yaitu A. Bentuknya tidak tetap karena selalu memenuhi ruangan yang ditempatinya. Dan yang B. Menekan ke segala arah. C. Perubahan wujud zat. 1. Menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan benda cair menjadi gas. Terdapat cara untuk mempercepat terjadinya penguapan, yaitu memanaskan, memperluas permukaan, meniup udara di atas permukaan, dan mengurangi tekanan di atas permukaan. Prinsip penguapan ini kemudian dipakai sebagai dasar untuk membuat AC dan kulkas. Contohnya, air yang direbus jika dibiarkan lama-lama akan habis. 2. Membeku.
membeku ialah peristiwa perubahan zat cair menjadi padat karena adanya pendinginan. Es adalah bentuk atau wujud dari air dalam bentuk padat. Air dapat membeku apabila mengalami penurunan suhu yang sangat dingin. Contohnya, lilin cair yang didinginkan. 3. Mencair. Mencair merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi cair. Hal ini karena adanya kenaikan suhu. Contohnya, perubahan zat padat menjadi zat cair yaitu pada es batu yang berubah menjadi cair atau lilin yang dipanaskan. 4. Mengembun. Mengembun adalah suatu peristiwa perubahan benda gas menjadi air yang merupakan kebalikan dari menguap. Secara sederhana, dapat kita lihat minuman dingin seperti es teh. Kalau kita amati dengan seksama, permukaan luar dari wadah minuman es tersebut menjadi basah. Mengapa? Karena uap air dalam udara yang menyentuh gelas mengembun. Hal ini disebabkan suhu gelas lebih rendah daripada suhu air di sekitar gelas. Contoh mengembun yang lain adalah ketika kita menyimpan es batu dalam sebuah gelas, maka bagian luar gelas akan basah. Contoh lain dari mengembun yaitu air panas ditutup dengan piring, maka bagian atas piring yang dipakai tutup akan menetes air, dan pada saat kita menghembus nafas pada kaca, maka kaca menjadi berembun. 5. Mengkristal. Mengkristal dalam peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat ataupun sebaliknya. Untuk membedakannya, kamu bisa menggunakan istilah melenyap dan mengkristal. Melenyap adalah peristiwa perubahan wujud padat menjadi gas. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi padat. Contohnya adalah kapur barus atau pada peristiwa berubahnya uap menjadi salju. 6. Menyublim. Menyublim merupakan suatu peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi gas atau sebaliknya. Contoh menyublim yaitu pada kapur barus yang disimpan di lemari pakaian lama-lama akan habis. Kemudian yang keempat ada faktor penyebab perubahan sifat benda. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan zat adalah sebagai berikut. 1. Pemanasan. Pemanasan suatu benda akan menimbulkan perubahan pada benda. Pemanasan pada benda padat dapat mengubah wujud benda menjadi cair. Contohnya, lilin yang dipanaskan akan berubah menjadi cair. Contoh lain adalah air yang dipanaskan akan menjadi uap air. Benda-benda tersebut apabila mengalami proses pemanasan, maka sifat dari benda tersebut akan berubah. 2. Pembakaran. Pembakaran suatu benda akan menyebabkan perubahan pada benda. Kertas yang dibakar akan berubah menjadi abu. Sebelum dibakar, sifat kertas adalah berwarna putih, dapat menyerap tinta dan tidak rapuh. Namun, setelah dibakar, kertas berubah menjadi abu yang berwarna hitam, bersifat rapuh dan tidak dapat menyerap tinta. Plastik yang dibakar akan menjadi hitam, dan kayu yang dibakar akan berubah menjadi arang atau abu. 3. Peletakan di udara terbuka. Minyak kayu putih yang diletakkan di udara terbuka akan menguap karena berubah menjadi gas. Es batu yang diletakkan di tempat terbuka akan mencair. Dan kentang yang dibiarkan di udara terbuka akan berubah warna dan akan cepat busuk. 4. Pendinginan. Benda yang bersifat cair akan berubah menjadi padat dan keras jika didinginkan. Air merupakan zat cair dan es adalah benda padat. Sifat es berbeda dengan sifat padat, jadi sifat air berubah setelah mengalami proses pendinginan. 5. Penambahan air. Pencampuran air pada suatu bahan akan menyebabkan perubahan suhu. Semen dicampur air, suhu akan meningkat sehingga dari serbuk menjadi padat. Karbit apabila diberi air maka akan melepaskan gas sehingga mudah terbakar. Contoh lainnya adalah ketika gula yang berupa kristal padat ditambah air dan kemudian diaduk maka gula tersebut akan melarut. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya perubahan benda adalah sebagai berikut. 1. Suhu. Suhu atau temperatur yang sering berubah-ubah akan mempercepat terjadinya perubahan, apalagi jika perbedaan suhu cukup besar. Misalnya,
batu yang sepanjang hari terkena panas matahari lalu turun hujan, maka batu tersebut akan pecah. Jika terkena panas, benda akan memuai, dan jika dingin, benda akan menyusut. Pemuaian dan penyusutan setiap benda tidak sama, ada yang merata dan serentak, dan ada pula yang tidak. Jika pemuaian atau penyusutan tidak merata, maka benda itu akan retak. 2. Pembusukan. Pembusukan terjadi karena adanya bakteri atau jamur yang menempel. Di udara banyak berterbangan kuman yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan pada benda. Ketiga, pemberian tekanan. Pemberian tekanan pada benda yang keras dapat berubah menjadi lunak, di mana jika tekanan tinggi akan menjadi api. Jika pemberian tekanan rendah maka akan berubah menjadi air. Macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama, perubahan fisika. Perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat sejenisnya baru. Contoh dari perubahan fisika adalah seperti pencampuran gula ke dalam air yang membentuk larutan gula. Tetapi sifat-sifat gula masih ada, seperti rasa manis yang masih ada, baik dalam wujud benda maupun dalam bentuk larutan dalam air. Perubahan ini tidak mengubah baik sifat ataupun struktur air. Perubahan yang terjadi hanya fisiknya saja. 2. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda. Contoh dari perubahan kimia adalah pembakaran kayu. Jika kayu dibakar akan menghasilkan arang kayu. Keduanya tentu memiliki sifat dan jenis yang berbeda. Oleh karena itu, perubahan tersebut tergolong ke dalam perubahan kimia. Ada istilah yang terdapat dalam reaksi kimia yaitu reaktan atau reaksi. Kemudian pada proses pembakaran kayu, kayu dinamakan pereaksi, sedangkan arang dinamakan hasil reaksi. Perubahan fisika dan kimia berpengaruh dalam industri obat-obatan dan pestisida. Perubahan fisika berperan penting dalam proses pengeluaran zat-zat yang terkandung dalam suatu bahan alam. Proses ini dinamakan ekstraksi. Contoh ekstraksi yang sering kita lakukan adalah misalnya saat kita membuat kopi atau menyeduh kopi dengan air panas, melakukan ekstraksi kafein dari kopi agar larut ke dalam air panas. F. Perubahan sifat benda yang bersifat sementara dan bersifat tetap. Akibat berinteraksi dengan air, udara, api, atau benda lain, suatu benda dapat berubah wujud. Perubahan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan sementara dan perubahan tetap. 1. Perubahan sementara. Perubahan benda bersifat sementara artinya bahwa bentuk benda yang mengalami perubahan dapat berubah kembali ke bentuk awalnya. Contoh perubahan sementara adalah A. Air yang didinginkan akan berubah wujud menjadi es. Sebaliknya, jika es dibiarkan di udara terbuka atau dipanaskan akan berubah kembali menjadi air. B. Perubahan sementara yang terjadi pada air juga dapat kita amati pada proses terjadinya air hujan. Awan terbentuk dari air yang menguap karena panas sinar matahari. Uap air dari laut, sumber air, tanah, maupun tumbuhan berkumpul di udara membentuk awan. Karena suhu udara yang dingin, maka uap air berubah menjadi kristal-kristal es. Jika sudah penuh, maka kristal es jatuh ke bawah dalam bentuk titik-titik air hujan. 2. Perubahan tetap. Perubahan benda bersifat tetap artinya benda mengalami perubahan dan tidak bisa kembali seperti semula. Perubahan wujud benda yang dipanaskan atau disebabkan oleh faktor-faktor lain akan kehilangan sifat-sifat asalnya dan tidak bisa kembali lagi. Perubahan tetap disebut juga sebagai perubahan wujud benda yang tidak bisa dibolak-balik atau perubahan kimia. Contoh perubahan tersebut antara lain: A. Pembakaran benda. Pembakaran suatu benda dapat menghasilkan zat baru yang memiliki sifat berbeda. Contohnya adalah kertas dibakar menjadi abu. Abu tidak dapat berubah wujud menjadi kertas kembali. B. Pengolahan makanan atau pemasakan. Pengolahan makanan juga termasuk ke dalam perubahan tetap. Bahan makanan yang sudah dimasak tidak bisa kembali lagi. Contohnya, memasak nasi. Beras yang sudah menjadi nasi tidak bisa menjadi beras kembali. Video penjelasan dari kelompok 6. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.